Dalam dunia modern, kita sering didorong untuk percaya hanya pada apa yang terlihat, apa yang bisa disentuh, dan apa yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun, ada sebuah cara hidup yang melampaui itu semua. Sebuah cara hidup yang dibangun di atas keyakinan pada sesuatu yang tak terlihat, namun lebih nyata dari apapun. Inilah yang disebut hidup oleh iman. Iman bukanlah lari dari kenyataan, melainkan pondasi kuat untuk menghadapi segala kenyataan dengan keyakinan penuh pada rencana Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa hidup bukan hanya berdasarkan apa yang dilihat, tapi hidup oleh iman yang sejati. Salah satu teladan iman yang luar biasa adalah George Emler. Hidup pada abad ke-19, Emler adalah seorang penginjil yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat anak-anak yatim piatu di Bristol, Inggris. Apa yang membuat kisahnya begitu menginspirasi? Ia mendirikan panti asuhan yang merawat lebih dari 10.000 anak tanpa pernah sekalipun meminta sumbangan dari manusia. Seluruh kebutuhannya dipenuhi hanya melalui doa. Padahal, masa muda Emler sangat kelam. Ia adalah seorang pencuri, pembohong, dan pemabuk. Namun, pada usia 20 tahun, hidupnya berubah total setelah mengalami pertobatan. Didorong oleh kerinduan untuk membuktikan bahwa Tuhan benar-benar menjawab doa, ia mendirikan panti asuhan pada tahun ke-1836. Selama lebih dari 60 tahun, ribuan anak yatim piatu tidak pernah kelaparan. Seringkali, makanan datang secara ajaib tepat ketika persediaan sudah benar-benar habis. Warisan Emler menunjukkan bahwa iman bukanlah sekadar teori, melainkan sebuah kekuatan yang nyata. Seperti Emler, kita juga dihadapkan pada banyak tantangan yang menguji iman. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan yang tak terduga, atau kesusahan yang seolah tidak ada akhirnya. Kita digoda untuk ikut arus dunia, dan seringkali keraguan muncul saat doa kita sepertinya tidak terjawab. Banyak yang merasa terjebak antara harapan iman dan kenyataan yang menyakitkan, lalu memilih untuk menyerah. Namun, Alkitab memberikan kita dasar yang kokoh. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kata dasar di sini dalam bahasa aslinya berarti substansi atau fondasi yang nyata. Jadi, iman bukanlah khayalan, melainkan sebuah realitas. Dan kata bukti berarti pembuktian yang meyakinkan. Artinya, melalui iman, hal yang tak terlihat justru menjadi nyata. Lalu Roma 1 ayat 17 menegaskan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hidup yang benar lahir dari hubungan pribadi yang terus bertumbuh dalam iman kepada Allah. Rasul Paulus bahkan melangkah lebih jauh dalam Galatia 2 ayat ke-20. Ia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh iman berarti kita menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Kristus yang mengasihi kita tanpa batas. Bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, dalam hubungan kita dengan Allah, iman mengubah cara kita berdoa. Kita bukan lagi sekadar meminta, tapi kita percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita, apapun jawabannya. Kedua, dalam hubungan dengan sesama, iman memampukan kita untuk mengasihi orang lain tanpa mengharapkan balasan, sama seperti Kristus mengasihi kita. Ketiga, dalam pekerjaan dan pengembangan diri, iman memberi kita kekuatan untuk terus berjuang meskipun hasilnya belum terlihat. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap proses yang kita lalui. Dan yang terakhir, dalam menghadapi kesusahan, iman menjadi tempat perlindungan dan sumber harapan. Kita tahu bahwa sekalipun jalan terasa gelap, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba bayangkan seorang pekerja konstruksi yang sedang membangun gedung pencakar langit. Dari bawah, ia tidak bisa melihat bentuk utuh bangunan itu. Tapi ia percaya sepenuhnya pada gambar rancangan dari sang arsitek. Ia mengerjakan setiap bagian dengan teliti, karena ia tahu jika setiap detail dikerjakan dengan benar, gedung itu akan berdiri kokoh dan megah. Begitu juga hidup kita. Kita mungkin tidak bisa melihat seluruh rencana Tuhan untuk hidup kita, tapi dengan iman, kita percaya pada rancangannya yang sempurna. Kita menjalani setiap hari dengan setia, mengerjakan bagian kita dengan baik, karena kita yakin hasil akhirnya akan indah. Tentu saja, akan ada tantangan.
Akan ada keraguan dari dalam diri. Akan ada tekanan dari lingkungan yang menganggap iman itu kuno dan tidak logis. Kita akan menghadapi kegagalan yang membuat kita bertanya, apakah Tuhan benar-benar ada? Dan godaan kesenangan duniawi akan selalu menarik kita untuk meninggalkan jalan iman. Namun, setiap tantangan ini adalah kesempatan emas untuk membuat iman kita semakin kuat. Ketika kita berhasil melewati kesulitan dengan bersandar pada Allah, iman kita akan tumbuh lebih dalam dan lebih kokoh dari sebelumnya. Pada akhirnya, hidup oleh iman bukanlah pilihan yang mudah. Tapi ini adalah jalan yang membawa kita pada kehidupan yang sejati, penuh makna, dan dipenuhi harapan. Iman bukanlah cara untuk lari dari masalah, tetapi fondasi yang kokoh untuk menghadapi segala sesuatu bersama Allah yang setia. Ingatlah selalu, hidup oleh iman bukan hanya tentang apa yang kita percayai, tetapi tentang siapa yang kita percayai, yaitu Kristus yang telah memberikan segalanya untuk kita. Mari kita bangun hidup kita di atas dasar iman yang kokoh, sehingga kita bisa menghadapi apapun yang terjadi dengan keyakinan penuh bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.